Di kaki Gunung Lawu, terdapat sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini terkenal akan ketenangannya. Namun di balik itu tersimpan kisah kelam tentang seorang perempuan bernama Dewi Larasati. Dewi adalah seorang gadis yang dipuja karena kecantikannya. Namun hidupnya berubah menjadi tragedi karena kecemburuan dan pengkhianatan. Dewi Larasati adalah putri seorang kepala desa, Pak Raka. Ia dikenal baik hati dan sering membantu penduduk desa. Namun, kecantikannya membuat banyak pemuda berlomba untuk meminangnya, termasuk Adipati Wira, seorang bangsawan muda dari kerajaan terdekat. Adipati Wira memutuskan untuk menjadikan Dewi istrinya. Namun Dewi sudah menjalin cinta dengan Jaka Pramana, seorang pemuda biasa yang pandai bertani. Adipati Wira merasa tersinggung karena ditolak oleh Dewi. Ia menyusun rencana licik dengan menghasut para pemuda desa, agar menganggap Jaka sebagai ancaman. Dengan tipu muslihatnya, Adipati berhasil membuat Jaka difitnah mencuri pusaka desa. Akibatnya, Jaka dihukum mati di tengah alun-alun desa, sementara Dewi hanya bisa menangis menyaksikan kekasihnya kehilangan nyawa. Rasa duka dan dendam menguasai hati Dewi. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan angker, Gunung Lawu. Di sana, ia memohon kepada arwah leluhur agar diberikan kekuatan untuk membalas dendam. Dalam sunyi dan gelapnya malam, Dewi melakukan tapa brata selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir, sebuah badai besar menerjang, dan Dewi Larasati menghilang tanpa jejak. Masyarakat desa mulai dihantui peristiwa-peristiwa aneh setelah kepergian Dewi. Adipati Wira ditemukan tewas di kamarnya dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tak lama, pemuda-pemuda yang ikut memfitnah Jaka Pramana juga mengalami nasib serupa. Sebuah desas-desus mulai menyebar, bahwa Dewi Larasati telah menjadi arwah pendendam. Kepergian Dewi Larasati meninggalkan luka mendalam di hati Pak Raka. Ia merasa bersalah karena tidak mampu melindungi putrinya dari kemalangan. Malam-malamnya dihiasi tangisan pilu di sudut rumah, dan siang harinya ia mengasingkan diri di pendopo untuk berdoa kepada para dewa, memohon petunjuk. Namun, arwah Dewi Larasati semakin kuat, meninggalkan jejak ketakutan yang nyata di desa Karangjati. Desa yang sebelumnya tentram kini berubah mencekam. Setiap malam, penduduk mendengar suara perempuan menangis dari arah hutan. Beberapa bahkan melihat bayangan Dewi Larasati yang mengenakan kain putih panjang dan rambut terurai, berdiri di tepi desa dengan tatapan penuh dendam. Kabar tentang kematian misterius para pemuda desa menyebar hingga ke kerajaan. Namun, tidak ada yang berani mendekati desa Karangjati, yang kini dijuluki Desa Terkutuk. Pak Raka, yang merasa bertanggung jawab atas semua kejadian ini, akhirnya memanggil seorang dukun sakti bernama Ki Jaladara. Ki Jaladara adalah seorang pertapa tua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Ia datang ke Karangjati membawa tongkat kayu dan mantra-mantra kuno. Pak Raka memohon agar Ki Jaladara bisa mengusir arwah Dewi Larasati dan mengembalikan kedamaian desa. Ki Jaladara segera melakukan ritual pemanggilan arwah di alun-alun desa. Dengan suara lantang, ia memanggil nama Dewi Larasati, memintanya untuk muncul. Setelah beberapa saat, angin kencang berhembus, membawa aroma bunga Kamboja yang menyengat. Sosok Dewi Larasati perlahan muncul di tengah lingkaran ritual. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan biasa. Wajahnya pucat, matanya menyala merah, dan rambutnya melayang seperti tertiup angin. "Kenapa kau memanggilku?" Suara Dewi Larasati menggema, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. "Apakah kau ingin mengakhiri penderitaanku, ataukah kau hanya ingin menghentikan dendamku?" Ki Jaladara menjelaskan niatnya untuk membawa kedamaian, baik bagi Dewi Larasati maupun penduduk desa. Namun, Dewi tidak mudah diyakinkan. Ia mengingatkan bahwa luka hatinya terlalu dalam, dan dosa yang dilakukan oleh penduduk Karangjati terlalu besar untuk dimaafkan. "Mereka semua diam ketika aku dan Jaka diperlakukan tidak adil. Mereka membiarkan kebohongan dan kebencian merajalela. Apakah itu tidak cukup untuk membuat mereka merasakan penderitaan yang sama?" ujar Dewi Larasati dengan suara bergetar penuh emosi. Ki Jaladara terdiam.
Ia menyadari bahwa dendam Dewi Larasati berakar pada ketidakadilan yang dibiarkan terjadi oleh masyarakat desa. Ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, tidak cukup hanya dengan mengusir arwah Dewi. Penduduk desa harus mengakui kesalahan mereka dan menebus dosa-dosa mereka. Setelah percakapan itu, Dewi Larasati menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ki Jaladara menyampaikan pesan Dewi kepada Pak Raka. Arwah putrimu tidak akan tenang sampai desa ini menebus kesalahan mereka. Hanya dengan pengakuan dan penebusan dosa, kutukan ini bisa berakhir, ujar Ki Jaladara. Pak Raka merasa semakin bersalah. Ia memerintahkan penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun dan memohon ampun kepada Dewi Larasati. Sebuah upacara besar dilakukan, dengan sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan yang disukai Dewi semasa hidup. Namun, meski upacara itu dilakukan dengan penuh hikmat, arwah Dewi Larasati tidak muncul. Kutukan itu masih terus menghantui desa, dan penduduk mulai kehilangan harapan. Di tengah keputusasaan itu, seorang pemuda bernama Bagas, yang merupakan cucu Ki Jaladara, bertekad untuk mencari cara lain untuk menghentikan kutukan ini. Ia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik dendam Dewi Larasati, sesuatu yang hanya bisa ditemukan di hutan angker Gunung Lawu. Dengan keberanian dan doa, Bagas memutuskan untuk memulai perjalanannya, meninggalkan desa yang kini terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah kemunculan Dewi Larasati dalam ritual pemanggilan oleh Ki Jaladara, penduduk desa Karangjati tidak hanya dihantui rasa takut, tetapi juga rasa bersalah yang mendalam. Teror arwah pendendam itu tidak hanya berupa kematian misterius, tetapi juga serangkaian peristiwa aneh yang semakin mengungkap luka kolektif desa tersebut. Setiap malam, penduduk desa mendengar suara tangisan panjang diiringi suara gemerincing yang mirip dengan bunyi perhiasan Dewi Larasati. Suara itu datang dari arah hutan, terkadang mendekat hingga ke tepi desa. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka melihat bayangan putih melayang di depan rumah mereka. Beberapa lainnya mengaku mendengar suara bisikan di telinga yang mengingatkan mereka pada dosa yang pernah mereka lakukan. Tidak hanya itu, setiap kali ada penduduk desa yang mencoba melarikan diri dari Karangjati, mereka ditemukan tewas di batas desa dengan tanda-tanda yang sama, wajah membiru dan mata terbuka lebar. Seakan-akan kutukan Dewi Larasati telah mencengkeram mereka, mencegah siapapun melarikan diri dari tanggung jawab atas dosa kolektif mereka. Pak Raka semakin terpuruk dalam rasa bersalah. Ia merasakan bahwa sebagai kepala desa, ia telah gagal melindungi putrinya dari ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Namun, ia tidak tahu bagaimana mengakhiri kutukan ini. Sementara itu, Bagas, cucu Ki Jaladara, memutuskan untuk bertindak. Ia yakin bahwa mengusir arwah Dewi Larasati saja tidak akan cukup. Bagas merasa bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus menemukan apa yang menjadi akar dari dendam Dewi. Bagas memulai penyelidikannya dengan bertanya kepada para sesepuh desa. Dari mereka, ia mendapatkan cerita yang mengejutkan. Ternyata, jauh sebelum Dewi Larasati, desa Karangjati sudah memiliki sejarah kelam terkait ketidakadilan. Desa itu dulunya adalah tempat berlindung bagi para pelarian dari kerajaan tetangga, namun mereka sering diperlakukan seperti budak oleh para penduduk asli. Ketika Dewi Larasati dan Jaka Pramana difitnah, tindakan itu bukan hanya kesalahan Adipati Wira, tetapi juga masyarakat yang dia melihat ketidakadilan itu terjadi. Luka itu sudah ada sejak lama, ujar salah satu sesepuh desa. Dewi Larasati hanyalah puncak dari gunung es dosa-dosa kita. Malam itu, Bagas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi Larasati berdiri di tengah hutan, di bawah pohon besar yang akarnya melilit sebuah batu besar. Mata Dewi memancarkan kesedihan yang mendalam, tetapi ia tidak berbicara. Bagas merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk untuk melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan angker Gunung Lawu, tempat di mana segala jawaban mungkin berada. Esok paginya, tanpa ragu, Bagas mempersiapkan dirinya. Ia membawa sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan yang disukai Dewi semasa hidupnya. Ia juga membawa sebilah keris pusaka yang diwariskan oleh Ki Jaladara, yang konon mampu melindungi pemiliknya dari gangguan makhluk halus. Penduduk desa, meski takut, memberikan doa untuk keberanian Bagas.
Hutan angker Gunung Lawu adalah tempat yang jarang dimasuki oleh manusia. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Namun, Bagas terus melangkah dengan tekad kuat. Ia akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampak seperti yang ada dalam mimpinya. Sebuah pohon besar berdiri megah dengan akarnya yang melilit sebuah batu nisan tua. Tulisan pada nisan itu nyaris pudar. Tetapi Bagas bisa membaca nama yang terukir di sana, Jaka Pramana. Bagas tertegun. Ia menyadari bahwa makam Jaka Pramana yang tersembunyi ini mungkin adalah alasan utama mengapa Dewi Larasati tidak bisa tenang. Ia mulai membersihkan makam itu, menyingkirkan lumut dan akar-akar yang menutupi nisan. Namun, saat ia mulai berdoa, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara tangisan panjang terdengar di sekitarnya. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu menggema di udara. Bagas melihat sosok Dewi Larasati muncul di depannya. Wajahnya pucat, tetapi tidak sekejam yang ia bayangkan. Dewi Larasati menatap Bagas dengan mata yang penuh emosi campuran antara amarah dan kesedihan. "Aku datang untuk meminta maaf atas nama seluruh desa," ujar Bagas dengan suara tegas, meski tubuhnya gemetar. "Kami ingin memperbaiki kesalahan kami dan memberikan kedamaian untukmu dan Jaka Pramana." Dewi Larasati menatap Bagas dalam diam. Perlahan, ia mendekati nisan Jaka Pramana dan mengusap batu itu dengan tangannya. "Kedamaian tidak mudah diberikan," katanya dengan suara bergetar. "Kalian harus membayar dengan pengorbanan." Bagas mengangguk. "Jika itu yang kau minta, aku akan melakukannya." Namun, sebelum Dewi menjawab, bayangan gelap mulai menyelimuti tempat itu. Sosok-sosok menyeramkan muncul dari balik pepohonan, seakan mencoba menghentikan ritual yang dilakukan Bagas. Dengan keris pusaka di tangannya, Bagas berdiri melindungi makam Jaka Pramana, siap menghadapi apapun yang datang. Sosok-sosok gelap yang muncul dari balik pepohonan tampak bergerak mendekat dengan perlahan, seolah mengepung Bagas di sekitar makam Jaka Pramana. Bayangan itu menyerupai manusia, namun tanpa wajah, hanya berupa kabut hitam yang bergerak dengan keheningan yang menakutkan. Bagas menggenggam keris pusaka erat-erat, mengingat mantra pelindung yang diajarkan oleh kakeknya, Ki Jaladara. Saat sosok-sosok itu semakin mendekat, suara Dewi Larasati menggema di udara. "Mereka adalah perwujudan dari dosa-dosa desa Karangjati. Mereka tidak akan berhenti sampai kalian semua membayar lunas apa yang telah kalian perbuat." Bagas, dengan gemetar, mulai mengucapkan mantra sambil mengayunkan keris pusaka. Cahaya biru terang keluar dari bilah keris tersebut, membuat sosok-sosok gelap itu mundur beberapa langkah. Namun, mereka tidak pergi. Suara gemuruh mulai terdengar dari bawah tanah, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah akar pohon besar itu. Bagas mencoba tetap tenang dan melanjutkan doanya di depan makam Jaka Pramana. Ia memohon agar arwah Jaka dan Dewi diberi ketenangan dan desa Karangjati dibebaskan dari kutukan yang mengerikan ini. Perlahan, tanah di sekitar makam mulai bergetar. Dari dalam makam, sebuah cahaya redup keluar, seperti lentera yang menyala di tengah malam. Dewi Larasati tiba-tiba berubah. Wajahnya yang penuh kebencian perlahan melunak. Matanya yang merah menyala kembali seperti mata manusia biasa. Ia menatap makam Jaka dengan air mata mengalir. "Jaka," bisiknya dengan suara gemetar. "Sudah terlalu lama aku terjebak dalam kebencian ini. Namun aku tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia ini tanpa membalas dendam." Dari dalam cahaya yang keluar dari makam, perlahan muncul bayangan seorang lelaki. Sosok Jaka Pramana berdiri di hadapan Dewi Larasati, mengenakan pakaian sederhana seperti semasa hidupnya. Ia tersenyum lembut, dan tangannya terulur ke arah Dewi. "Laras, ini saatnya kita pergi. Semua sudah berakhir," kata Jaka dengan suara yang menenangkan. "Dendam tidak akan menghapus rasa sakitmu. Aku sudah memaafkan mereka, dan kau pun harus melakukannya." Dewi Larasati tampak ragu. Ia menatap Jaka, kemudian menoleh ke arah Bagas. Apakah desa ini benar-benar akan berubah? Apakah mereka akan belajar dari kesalahan mereka? Bagas mengangguk tegas. "Aku bersumpah,
Atas nama leluhur dan seluruh penduduk Karangjati, kami akan berubah. Kami akan menebus dosa-dosa kami dan memastikan keadilan selalu ditegakkan." Mendengar itu, Dewi Larasati akhirnya menerima tangan Jaka Pramana. Cahaya dari makam semakin terang, dan kedua arwah itu perlahan memudar, seolah menyatu dengan cahaya tersebut. Sebelum menghilang sepenuhnya, Dewi Larasati menatap Bagas sekali lagi dan berkata, "Terima kasih. Jagalah desa ini dengan baik." Ketika arwah Dewi Larasati dan Jaka Pramana menghilang, suasana di hutan angker berubah drastis. Kabut yang menyelimuti pepohonan perlahan menghilang, dan suara-suara aneh berhenti. Bagas duduk terdiam di depan makam Jaka Pramana, merasa lega sekaligus kelelahan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Desa Karangjati mungkin telah terbebas dari kutukan, tetapi janji yang ia buat harus ditepati. Bagas memutuskan untuk kembali ke desa dan menceritakan semuanya kepada penduduk. Ia membawa pesan penting dari Dewi Larasati dan Jaka Pramana, bahwa kedamaian hanya bisa dicapai dengan keadilan dan penyesalan yang tulus. Penduduk desa menyambut Bagas dengan tangisan haru, menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memulai lembaran baru. Namun, di tengah malam yang sunyi, beberapa penduduk mengaku mendengar suara lembut seperti nyanyian. Suara itu datang dari arah Gunung Lawu, dan mereka percaya itu adalah nyanyian Dewi Larasati dan Jaka Pramana, tanda bahwa mereka telah menemukan kedamaian di alam baka. Setelah Bagas kembali ke desa Karangjati dan menyampaikan pesan terakhir Dewi Larasati, desa mulai berbenah. Penduduk menyadari bahwa dosa kolektif mereka telah membawa kutukan yang mengerikan. Namun, meski kutukan telah sirna, ada perasaan ganjil yang masih menyelimuti desa. Seolah-olah pekerjaan mereka belum selesai. Ki Jaladara, yang selama ini menjadi pembimbing spiritual bagi Bagas, merasa bahwa sesuatu yang besar masih menanti. Ia mengingatkan penduduk desa bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan menyesali perbuatan. Dosa-dosa besar membutuhkan pengorbanan yang setimpal. Bagas mendengarkan wejangan Ki Jaladara dengan hati yang berat. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pengorbanan itu mungkin melibatkan dirinya. Malam itu, Bagas kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Dewi Larasati dan Jaka Pramana berdiri di depan sebuah candi megah yang dipenuhi cahaya keemasan. Namun, pintu candi itu tertutup rapat. Untuk membuka pintu ini, sebuah jiwa harus menjadi penjaga. Hanya dengan begitu, keseimbangan dapat terjaga, kata Dewi Larasati dalam mimpi tersebut. Bagas terbangun dengan keringat dingin. Ia memahami bahwa mimpi itu adalah panggilan. Pagi harinya, ia menemui Ki Jaladara dan menceritakan apa yang ia alami. Ki Jaladara terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagas, kau adalah seorang pemuda yang berani dan penuh pengabdian. Jika ini adalah takdirmu, maka kita harus bersiap." Berita tentang mimpi Bagas tersebar di seluruh desa. Penduduk desa Karangjati merasa sedih sekaligus bangga. Mereka tahu bahwa Bagas telah menjadi pahlawan bagi mereka, dan kini ia akan melakukan pengorbanan terbesar demi memastikan desa tetap damai. Upacara besar pun disiapkan. Di puncak Gunung Lawu, di dekat makam Jaka Pramana, sebuah altar didirikan. Penduduk desa membawa sesaji berupa bunga, buah, dan makanan yang melambangkan rasa syukur mereka. Ki Jaladara memimpin upacara dengan doa dan mantra kuno, memohon restu kepada para leluhur dan dewa-dewa penjaga Gunung Lawu. Bagas berdiri di tengah altar dengan tenang. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, simbol kemurnian dan pengabdian. Sebelum ritual dimulai, ia berbalik menghadap penduduk desa dan berkata, "Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Pastikan keadilan dan kebaikan selalu menjadi pegangan kalian. Desa ini harus menjadi tempat yang damai untuk generasi yang akan datang." Penduduk desa menangis mendengar kata-kata Bagas. Beberapa mencoba memohon agar ia membatalkan keputusannya, tetapi Bagas tetap teguh. Ia tahu bahwa ini adalah jalannya. Ketika ritual mencapai puncaknya, Ki Jaladara mengucapkan mantra terakhir. Cahaya terang muncul dari langit, menyinari Bagas dan altar tersebut. Dalam sekejap, tubuh Bagas menghilang, seolah terserap ke dalam cahaya itu.
Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga-bunga hutan, dan suasana menjadi hening. Setelah kejadian itu, penduduk desa menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sebuah pengorbanan suci. Mereka membangun sebuah candi kecil di tempat Bagas menghilang, sebagai penghormatan bagi keberanian dan pengabdiannya. Candi itu diberi nama Candi Penjaga Damai, dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari kedamaian dan keadilan. Meski Bagas telah tiada, arwahnya diyakini tetap menjaga desa Karangjati. Penduduk desa sering merasakan kehadirannya dalam angin yang berhembus lembut, atau dalam mimpi-mimpi mereka. Desa yang dulu diliputi kutukan kini menjadi simbol perubahan dan harapan. Namun, di malam-malam tertentu, penduduk desa masih mendengar suara lembut seperti nyanyian, datang dari arah candi. Mereka percaya itu adalah Bagas, yang bersama Dewi Larasati dan Jaka Pramana, menjaga desa mereka dari alam baka. Setelah pengorbanan Bagas, desa Karangjati perlahan-lahan menemukan kedamaiannya. Penduduk desa mulai menjalani hidup baru dengan semangat yang berbeda. Mereka tidak hanya menyesali dosa-dosa masa lalu tetapi juga berusaha keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap minggu, penduduk berkumpul di Candi Penjaga Damai untuk berdoa dan memberikan penghormatan kepada Bagas, Dewi Larasati, dan Jaka Pramana. Candi Penjaga Damai menjadi pusat spiritual baru bagi desa Karangjati. Para pengunjung dari desa lain pun berdatangan untuk merasakan kedamaian yang terpancar dari tempat itu. Banyak yang mengaku mendapatkan ketenangan jiwa setelah berdoa di candi, seolah-olah arwah para penjaga damai benar-benar mendengarkan doa-doa mereka. Di sisi lain, Ki Jaladara yang kini semakin uzur menjadi sosok yang dihormati sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai spiritual desa. Ia sering bercerita kepada anak-anak muda tentang pengorbanan Bagas dan pentingnya menjaga keadilan serta kebersamaan. Kisah itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas desa Karangjati. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Saka, yang memiliki hubungan darah jauh dengan Bagas, menemukan sesuatu yang mengejutkan di dekat candi. Saat sedang membersihkan area sekitar candi, ia menemukan sebuah batu bertuliskan aksara kuno. Tulisan itu mengungkapkan pesan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Hanya dengan menjaga hati tetap murni, damai ini akan abadi. Jika ada noda kebencian, maka siklus ini akan kembali. Saka merasa bahwa pesan ini adalah peringatan. Ia segera memberitahu Ki Jaladara, yang mengangguk dengan pandangan serius. Pesan ini adalah pengingat bagi kita semua, ujar Ki Jaladara. Damai bukanlah sesuatu yang diberikan secara permanen. Itu adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Desa Karangjati pun semakin waspada. Mereka memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan dan tidak ada lagi rasa iri maupun kebencian yang tumbuh di antara mereka. Setiap keputusan yang diambil selalu dilakukan dengan musyawarah dan penuh rasa tanggung jawab. Kehidupan desa perlahan menjadi lebih harmonis, dan Karangjati dikenal sebagai desa yang damai dan penuh kebijaksanaan. Namun, di balik kedamaian itu, masih tersimpan misteri. Penduduk desa masih sering mendengar suara nyanyian lembut dari arah candi, terutama saat bulan purnama. Suara itu terdengar seperti lagu pengantar tidur, membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Banyak yang percaya bahwa itu adalah nyanyian Bagas, Dewi Larasati, dan Jaka Pramana, yang bersama-sama menjaga desa dari alam baka. Di akhir setiap musim panen, penduduk desa selalu mengadakan ritual syukur di candi. Mereka membawa hasil panen terbaik dan mempersembahkannya dengan doa tulus. Ritual ini tidak hanya menjadi bentuk syukur tetapi juga pengingat akan pengorbanan besar yang telah membawa desa mereka ke dalam era baru. Kisah tentang desa Karangjati, Candi Penjaga Damai, dan pengorbanan Bagas terus diceritakan dari mulut ke mulut. Para penutur cerita sering mengakhiri kisah mereka dengan kalimat penuh makna, dendam tidak akan pernah membawa damai. Hanya dengan cinta dan pengorbanan, dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Meski waktu terus berlalu, nama Bagas, Dewi Larasati, dan Jaka Pramana tetap hidup dalam hati penduduk desa. Candi Penjaga Damai menjadi simbol kekuatan cinta, pengorbanan, dan keadilan, menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya untuk selalu menjaga kedamaian dalam hati dan kehidupan mereka.
Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang bisa menikmati cerita menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.